Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semuanya masih bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa sehat walafiat, nikmat berupa panjang umur, sehingga masih bisa melaksanakan thalabul ilmi, ngaji di Pondok Pesantren Al-Firdaus YPMI. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri yang saya hormati, kita melanjutkan kitab Bulughul Maram pada hadis yang keempat, bab tentang adab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Lan saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah saking Maula Ibnu Mas'ud. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinu." Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Ini penjelasan tentang etika seseorang yang berkumpul 3 orang, apa saja yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum tetkalane ana sapa sira kabeh iku salasatan kumpulan wong telu. Jadi kalau engkau sedang kumpul bertiga, fala yatanaja, mongko ojo bisik-bisik, janganlah engkau berbisik-bisik. Isnani sapa wong loro, dunal akhari ora wenehe. Jadi jika engkau sedang berkumpul 3 orang, janganlah 2 orang yang lainnya itu berbisik-bisik tanpa melibatkan satu temannya yang lain. Hatta takhtalitu, sehingga campur sira kabeh binasi kelawan menuso. Min ajli anna dzalika, saking arai setuhune kono mengkono mau bisiki wong loro. Iku yuhzinuhu, nusahake apa dzalika hu ing akhir. Hadis ini menjelaskan secara tegas larangan bagi seseorang untuk berbisik-bisik ketika kumpul 3 orang dan yang 2 itu saling berbisik, yang satu tidak diajak. Nah, hal yang demikian ini menjadikan orang yang ketiga
yang tidak diajak bicara atau berbisik-bisik itu bisa membuat salah paham dirinya. Jangan-jangan ini ngerasani saya. Jangan-jangan ia itu menggosipkan saya. Jangan-jangan ini memfitnah saya. Nah, macam-macam. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hendak memberikan penegasan bahwa janganlah engkau membuat orang lain itu su'dzon. Lawang hanya 3 orang berkumpul kok, yang 2 bisik-bisik, yang lain tidak diajak. Maka perilaku seperti ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai engkau membuat orang yang di sampingmu itu susah. Susah su'dzon tentang dirimu, termasuk su'dzon tentang dirinya sendiri. Walhasil, ketika ada orang yang berkumpul-kumpul bersama, ya, jangan sampai kita mudah berbisik-bisik. Apalagi bisik-bisikannya ini ya sambil lirak-lirik, sambil menunjuk-nunjuk atau nuding-nuding teman yang lainnya. Sudah barang tentu orang yang ada di samping kita, kalau kita bisik-bisik, dia akan merasa, wah ini pasti menjelek-jelekan saya. Wah ini pasti memfitnah saya. Nah, padahal seandainya yang berbisik-bisik itu tidak berbicara, tidak menggosipkan Anda, tidak memfitnah Anda, berarti yang salah siapa? Yang salah orang ketiga. Wong dia su'dzon. Su'dzon terhadap 2 orang yang lainnya. Yang 2 orang ya, yang 2 orang tadi merasa disu'dzoni oleh 1 orang, sebaliknya yang 2 orang ini ketika berbicara sesuatu yang tidak sama dengan ini justru menjadi dosa. Nah, inilah cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup ketika bersama-sama itu harus saling berkomunikasi dengan baik. Ini adalah salah satu ilmu komunikasi. Ini adalah salah satu tata cara orang untuk bisa berhubungan baik. Baik dalam rangka komunikasi lisan atau komunikasi yang bersifat lainnya. Jangan sampai kemudian kita bersama-sama dengan orang lain, tetapi justru ya kita menjauh dari orang tersebut. Ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik akhlak kita agar akhlak-akhlak ini menjadi akhlak yang lebih baik. Agar masing-masing di antara kita memahami tentang cara berkomunikasi dengan baik. Insya Allah dengan cara yang seperti itu kita akan mendapatkan sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk selalu berpikir positif. Kesempatan untuk selalu mengajak orang lain terlibat dalam diri kita. Tidak kemudian justru kita membuat pemisah-pemisah yang akhirnya antara kita dengan orang lain bisa justru saling menjauh. Nah, inilah termasuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita usaha agar kita semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Lan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah. Anhuma saking maulah Ibnu Umar dan Umarnya. Kala ngendika sapa maulah Ibnu Umar. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita diajak berbicara tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang membicarakan tentang larangan bisik-bisikan. Ya, larangan membisiki orang di tengah ada orang yang lainnya. Sekarang akan diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak oleh mu'alif kitab ini mempelajari bagaimana orang itu menghormati temannya yang sedang duduk. Ini anak-anak muda ini, poro-poro santri ini, ya. Biasanya kalau Jumatan sudah usel-uselan. Kalau non pandemi itu kan usel-uselan. Kemudian yang sekolah, yang ngaji, yang kuliah, ada temannya sudah duduk. Bagaimana kita menghormati? La yuqimur rajul. Aja nengekake sapa wong lanang. Janganlah engkau membangunkan seseorang. Kalau perempuan ya membangunkan perempuan, kalau laki ya membangunkan laki-laki atau sebaliknya. Ar-rajula ing wong lanang liya. Jadi ana wong lanang iku dilarang Kanjeng Nabi membangunkan orang laki-laki yang lainnya. Dari apa tidak boleh membangunkannya? Mim majlisihi saking gon lungguhe wong lanang liya mau. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengusir orang yang sudah duduk. Ini bab yang terakhir ya. Ngajinya ini bab Kitabul Jami' Babul Adabi, ya. Kitabul Jami' Babul Adabi, hadis yang ke-5. Yang bertanya, saya jawab dulu. Nah, la yuqimur rajulu ar-rajula mim majlisi. Janganlah engkau mengusir seseorang yang sudah duduk. Kau usir dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu mongko nuli lungguh sapa ar-rajul wong lanang. Fihi ing dalem majelis. Walakin lan tetapi ngucap oleh tafassahu wa tawassau. Longgarono sira kabeh. Wa tawassau lan gawe kajembaran sira kabeh, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusir orang ketika duduk itu tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Sebab apa? Kalau orang itu sudah duduk, tentu dia sedang dalam posisi PW. Nah, apa PW itu? Posisi wena. Orang Jawa itu nyebutnya udah PW kok, sudah posisi wena. Posisinya sudah nyaman dia duduk itu. Lah kok tiba-tiba ada orang datang membangunkan, tentu sama dengan cara mereka ngusir, menggeser posisi duduknya. Dan tentu posisi duduk yang ia dapatkan ketika sudah dibangunkan oleh orang lain, belum tentu posisi duduknya itu senyaman ketika ia duduk di awal mula tadi. Contoh misalnya, badan yang gede gitu. Udah sempit, duduknya itu susah, datang kok suruh minggir-minggir, ganti tempat, repot. Maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan pengusiran terhadap orang yang sudah duduk di tempat. Nah ini bagaimana kita bisa mengambil sebuah akhlak mulia kita. Kalau misalnya kita harus ya di posisi tempat duduk itu dan kita ingin bersama-sama dengan mereka, tentunya dengan cara yang baik. Ya, kalau istilah orang Jawa nyuwun sewu, amit. Nah, ini akan menjadi berbeda. Permisi, ya kan? Permisi, mohon maaf, boleh apa tidak saya duduk di sampingnya. Ini artinya apa? Bahwa kita minta izin terhadap orang yang duduknya lebih awal.
meminta izin dengan kalimat yang santun. Meminta izin dengan kalimat yang membuat orang lain itu tidak merasa terganggu. Justru dengan kita menggunakan kalimat yang baik. Apalagi yang datang, kita duduk ini anak muda. Kemudian yang datang orang tua. Tanpa diminta permisi, insya Allah kita itu langsung bisa memberi keleluasaan, memberi peluang, memberi kesempatan agar beliau-beliau itu bisa duduk di tempat yang pernah kita tempati. Nah, inilah para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghormati orang yang sudah duduk. Nah, ini. Maka tempat yang sudah diduduki itu pada hakikatnya memang sudah menjadi hak mereka. Orang yang duduk belakangnya itu nggak punya hak. Dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man qoma mim majlisihi summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Jadi kalau ada orang itu pernah duduk di sebuah tempat duduk, kemudian ia pergi, yang berhak untuk menempati tempat itu adalah orang yang pernah menduduki pertama tadi. Sudah diinden itu tempat. Ya, dihaki oleh mereka. Orang yang lain tidak punya hak untuk menduduki tempat itu. Ini lebih tegas. Mangkoma mimma jelisihi summa roja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Nah, ini baru yang namanya soal tempat duduk. Jadi etika kehidupan yang harus kita jalani, akhlak-akhlak mulia yang harus kita tetapkan untuk membuat kita semakin mengikuti cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahkan lebih luas itu apa? Janganlah engkau ganggu orang yang sudah nyaman posisinya. Oke. Kalau hidup di kampung, hidup di desa, itu yang sering bersama-sama dengan masyarakat, tentunya tempat duduk itu menjadi hal yang mulia, entah itu lesehan atau ada kursinya. Ya kan? Kecuali dalam posisi memang pengajian umum begitu. Sudah nggak ada tempat duduk, Mbak. Nyun sewu, Mas, nyun sewu. Saya tak ikut dempel gitu misalnya. Itu harus ada kalimat permintaan. Harus ada persetujuan dari orang yang pertama kali mengikuti yang namanya kepemilikan tempat duduk tersebut. Nah, kalau sudah demikian, tentunya ini akan membuat orang itu semakin nyaman dan tidak terganggu oleh kehadiran kita. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Wa an ibni Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ngendika sapa mau Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Idza akala nalikane mangan sapa ahadukum salah siji ira kabeh. Mangan ta'aman ing panganan. Jika seseorang itu ya sudah selesai makan makanan, fala yamsah mongko aja ngusap sapa maulah ahad. Sing ra entuk diusap ya dahu ing tangane maulah ahad. Jadi kalau ada orang makan, ya ini makan yang maksudnya pakai tangan bukan pakai sendok. Ya. Fala yamsah ya dahu mongko aja ngusap. Janganlah engkau usap tanganmu.
bekas engkau makan tadi itu. Hatta yal'aqoha sahingga nglamuti sapa ahad ha ing yat. Au yul'iqa utawa nglamutake sapa mola ahad ha ing maulah tangan. Nah, ini menarik. Sekarang itu masih jarang ini anak-anak muda melakukan itu, para santri itu. Kecuali kalau sudah di pondok ngumpul-ngumpul bareng itu, wah, setelah makan itu saking nikmatnya, kemudian maaf dijilati. Tangannya dijilati. Makanannya satu persatu dijilati. Kalau bahkan melibatkan tangan kiri juga dijilati hingga bersih. Itu ternyata adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Nabi makannya pakai apa? Pakai tangan. Sekarang kita pakai sendok. Ya, boleh itu sendoknya dibersihkan sekalian. Kalau saya alhamdulillah setiap makan itu insya Allah ya piringnya bersih, kemudian sendoknya bersih. Jadi ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makan, jangan sampai engkau tangan ini usap dulu atau dibersihkan, kecuali engkau sudah menjilati tanganmu bekas makanan tadi. Tentunya makanannya sehat, tangannya bersih. Maka inilah salah satu cara bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tentang kebersihan. Jadi makanan yang kita nikmati sendiri, tangan sebelum makan itu sudah kondisi bersih. Jadi ketika kita mengakhiri makanan, tentunya tangannya harus kita bersih. Dan ini luar biasanya Nabi Muhammad SAW mendidik kita untuk tidak egois. Bahkan ketika kita makan, itu doanya kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberkahi kita semuanya. Bukan barikli, tapi bariklah. Berkahilah kita semuanya. Kita yang makan sudah berupa nasi yang dimasak, ya, yang menanam padi dapat berkahnya, yang memanen dapat berkahnya, yang ngedos, yang matun, yang nyelep dapat berkahnya, yang madai karung dapat berkahnya. Kalau masaknya pakai dapur tradisional, yang nyarikan kayu dapat berkahnya. Yang jualan gas dapat berkahnya, yang bikin kompor dapat berkahnya, yang bikin rice cooker dapat berkah, yang buat piring dapat berkah. Sampai sebetulnya umat Islam diajari agar tidak egois, banyak mendoakan oleh orang lain, mendoakan orang lain siapapun mereka, termasuk tadi itu orang lain didoakan Allahumma barik lana fima rozaqtana, terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kami semuanya. Waqina adzabannar, mudah-mudahan Allah juga menyelamatkan kita dari bahaya api neraka. Itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajari kita agar sebelum kita makan itu mendapatkan keberkahan, termasuk orang-orang yang membantu sampai makanan itu kita santap. Yang buat cendok, yang buat piring, yang buat apalagi tadi pralon sampai air itu untuk menyuci, macam-macam itu dapat berkah. Nah, ini cara tradisional Kanjeng Nabi. Ketika makan, kondisinya tetap tangan bersih, kemudian sebelum kita mencuci tangan di akhir makan itu, bekas tempat sisa makanan kita, itu kita jilat sampai bersih. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jaddina wali jaddatina wali masyayikhina wali ustadina wali jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa talamidana wa tullabana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlis sihhah wal afiyah wa ahlis ziyarah Makkah wal Madinah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wat dhair. Allahumma tufa annal ghala wal waba wal bala wal corona wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa am buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon pamit. Mas Hari, makasih. Iya, teman Pak. Bapak, monggo.